Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami mau memperkenalkan diri dulu nih guys, karena tak kenal maka tak sayang. Oke, saya Vina Febrianti dengan NIM B0520054 dan teman saya Muro dan Jamila dengan NIM B0520042. Ada pepatah bilang nih guys, pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan sharing kepada teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang conference atau konferensi. Oke, sebelumnya apakah teman-teman sudah pernah mendengar sekilas tentang konferensi? Apa sih konferensi itu? Nah, mari kita bersama-sama untuk saling sharing dan belajar ya guys. Konferensi adalah pertemuan untuk bertukar pendapat atau berunding mengenai suatu permasalahan secara bersama-sama atau musyawarah. Dalam sebuah konferensi, ide-ide inovatif dan informasi baru dipertukarkan di antara para anggota konferensi. Pembahasan selanjutnya yakni International Organization atau organisasi internasional. Sebuah organisasi internasional memiliki aturan di mana tujuan, struktur, dan aturan prosedurnya ditetapkan. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih guys, apa sih konferensi multilateral itu? Konferensi multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara yang bersifat saling menguntungkan dan di bawah hukum internasional. Nah, organisasi yang beranggotakan lebih dari satu negara, yaitu pada konferensi multilateral, yang dimana konferensi ini bisa bersifat permanen, yaitu masalahnya itu permanen dan membutuhkan jangka waktu yang lama, dan sedangkan ad hoc adalah masalah yang khusus dengan jangka waktu tertentu. Selanjutnya konferensi ini juga terdapat 5 prosedur ya teman-teman. Di antaranya ada venue, partisipasi, agenda, gaya proses, dan pengambilan keputusan. Yang pertama ada tempat atau venue. Nah, venue ini merupakan hal yang sangat penting ketika hendak dibentuk suatu organisasi internasional. Tempat sangat penting untuk konferensi permanen dan ad hoc. Hal ini terutama karena hanya sedikit kota yang memiliki sistem komunikasi, ruang hotel, dan kumpulan juru bahasa. Karena tempat diyakini akan membantu publisitas konferensi. Yang kedua ada partisipasi. Diawali dengan sponsor, bahwa para sponsor konferensi yang berhubungan dengan masalah perdamaian dan keamanan merupakan kekuatan besar bagi kepentingan dunia. Dalam hal lain, mereka adalah yang memiliki minat kuat pada subjek dan kecemasan untuk mendapatkan sesuatu yang dilakukan, bersedia memikul beban administrasi dan keuangan, dan siap untuk mengambil resiko kemungkinan adanya komplikasi politik dari pementasan acara. Tapi siapa yang harus diundang sponsor? Nah, yang diundang sponsor ini adalah orang penting dan berpengaruh untuk jalannya konferensi. Yang ketiga ada agenda. Agenda konferensi multilateral bervariasi antara konferensi permanen dan ad hoc, yang dimana konferensi permanen adalah status pendirian mereka memaksakan fungsi atau tujuan ke dalam agenda kerja oleh anggota paling terpengaruh atau berpegang teguh pada fungsi dan tujuan mereka. Jadi, orang yang berpengaruh itu memiliki fungsi dan tujuan yang kuat dalam konferensi itu. Sedangkan konferensi ad hoc adalah akan hadir tergantung pada rancangan agenda karena undangannya itu bersifat terbatas. Yang keempat ada gaya proses, yang dimana diplomasi digantikan oleh propaganda, berusaha untuk meyakinkan pendapat-pendapat tanpa perlu mengemukakan alasan-alasan terkait. Di sebagian besar konferensi, urutan pertempuran disederhanakan dengan pembentukan koalisi, memiliki satu atau lebih pembicara utama yang akan menyampaikan informasi atau pidato utama agar dapat menarik lebih banyak orang untuk menghadiri konferensi tersebut. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan pemungutan suara dan juga bisa dilakukan dengan pengambilan keputusan konsensus atau juga bisa disebut kesepakatan bersama. Nah, pemungutan suara itu tidak begitu signifikan karena ditemukan perbedaan dalam penanganan masalah prosedural dan substantif atau detail. Adapun pengambilan keputusan konsensus atau kesepakatan bersama adalah sesuatu yang lebih dari negosiasi biasa, adalah sistem
pembulatan suara yang disesuaikan dengan realitas zaman sekarang. Kelemahannya adalah tidak memberikan jaminan bahwa suatu keputusan dapat dicapai atau tidak. Jika itu tercapai, akan menjadi keputusan yang baik. Dan selanjutnya kita memasuki poin yang terakhir, yaitu multilateralisme baru, yang dimana multilateralisme baru ini menyajikan gambaran kompleksitas yang luar biasa dan duplikasi upaya, cenderung menekankan hasil jangka pendek daripada perencanaan strategi dan melindungi perusahaan yang terkadang memang pantas diterima. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video kami. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe, like, and comment on my channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.